kelompok 9 di sini. Hari ini kita akan membahas tentang teori Vygotsky. Kalian tahu nggak sih siapa itu Vygotsky? Vygotsky atau yang bernama lengkap Lev Simonovich Vygotsky adalah salah satu orang yang mengemukakan teori perkembangan anak pada bidang kognitif. Nah, menurut Vygotsky ada 4 poin utama dari perkembangan kognitif anak. Apa aja sih? Mari kita lihat video selanjutnya. Yang pertama adalah teori perkembangan sosiokultural. Teori ini menekankan pada interaksi sosial dan budaya. Kedua hal ini saling berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Interaksi sosial dapat dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan teman sebaya. Hal ini akan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki anak. Selain itu, anak akan memperoleh nilai-nilai budaya. Proses pembelajaran menggunakan teori ini dapat memberi anak kesempatan untuk mengenali budayanya melalui interaksi sosial, sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru saat di kelas. Selanjutnya, ZPD atau Zone Proximal Development. Nah, ZPD ini berkaitan dengan perbedaan antara apa yang dapat dicapai seorang anak secara mandiri dan apa yang dapat dicapai seorang anak dalam bimbingan dan dorongan dari lingkungan yang terampil. Vygotsky tahun 1978 memandang zona perkembangan proksimal sebagai area di mana pengajaran atau bimbingan paling sensitif harus dilakukan. Memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan yang nantinya akan mereka gunakan secara mandiri sehingga mendorong fungsi mental yang lebih tinggi. ZPD bukanlah ruang yang statis tapi terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Pembelajaran dan pengembangan keterampilan baru oleh anak seiring dengan tumbuh kompetensi anak, zona perkembangan proksimal juga meluas sehingga mencakup tantangan-tantangan baru. Selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan untuk merencanakan dan memonitoring perilakunya dengan cara mereka masing-masing. Penggunaan bahasa sebagai pengaturan diri ini disebut dengan private speech atau pembicaraan privat. Dalam hal ini, Vygotsky menyampaikan bahwa pembicaraan privat ini sangat penting dan menjadi langkah awal untuk menjadi komunikan yang baik di sosial. Alasan inilah mengapa bahasa sangat berperan dalam perkembangan kognitif anak. Vygotsky menyatakan terdapat 3 tahap perkembangan bahasa, yaitu yang pertama social speech atau external speech, usia antara 0 sampai 3 tahun, di mana bahasa yang anak sampaikan memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku serta mengekspresikan emosi mereka secara sederhana. Yang kedua ada egocentric speech, usia 3 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak lebih sering berbicara kepada dirinya sendiri, berbicara tentang mengapa dia melakukan hal ini dan apa saja yang telah mereka lakukan. Yang ketiga ada inner speech, usia di atas 7 tahun sampai dewasa. Tahap ini merupakan sebuah proses pembicaraan baik sebagai hubungan antara pikiran maupun sebagai hubungan antara bahasa. Dalam hal ini, setiap individu telah sampai pada fungsi mental yang lebih tinggi. Scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga kemampuan berpikir anak dapat berkembang. Namun, pemberian bantuan akan dikurangi seiring meningkatnya tahapan perkembangan pada anak. Guru memberikan bantuan kepada anak, kemudian memberikan tanggapan kepada anak untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Tanggapan yang dimaksud seperti peringatan, petunjuk, dorongan, dan semangat dalam memecahkan masalah sehingga anak lebih bertanggung jawab. Vygotsky juga mengemukakan ada 3 kategori keberhasilan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, siswa mampu mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mencapai keberhasilan dengan adanya bantuan yang diberikan. Dan yang terakhir, siswa gagal dalam mencapai keberhasilan. Yang terakhir adalah implikasi perkembangan teori Vygotsky dalam pembelajaran. Menurut Oakley, implikasi teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, Vygotsky merekomendasikan pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif.
anak diberikan tugas yang lebih sulit untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Mereka juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat membantu mereka menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah. Guru harus mengatur lingkungan belajar dan memberi dukungan kepada anak. Pembelajaran berfokus pada aktivitas di mana anak berinteraksi dengan lingkungan. Ada 5 poin yang dapat diterapkan dalam kelas menurut Vygotsky. Yang pertama, nilai ZPD anak. Nah, dalam nilai ZPD anak ini tuh bukan IQ ya teman-teman. Yang kedua, gunakan zona perkembangan proksimal. Yang ketiga, gunakan teman sebagai guru. Yang keempat, pantau dan bantu anak dengan private speech. Yang terakhir, berikan tempat belajar yang bermakna. Hayo, pada memperhatikan dan menyimak materi sampai akhir nggak nih? Apakah teman-teman sudah paham apa yang disampaikan oleh pemateri? Wah, hebat! Sudah pada paham semua ya? Nah, untuk membuktikannya, mari menjawab beberapa soal yang kami sediakan. Teman-teman diminta untuk menjawab soal dengan waktu 20 detik saja loh. Tonton siap ya? Langsung aja ke soal yang pertama. Apa perbedaan antara tugas yang dapat dikerjakan sendiri dan tugas yang berada dalam zona perkembangan proksimal? Yang kedua, menurut Vygotsky, bagaimana bahasa berperan dalam membentuk proses berpikir dan perkembangan kognitif individu? Yang ketiga, sebutkan 3 kategori keberhasilan dalam menyelesaikan masalah menurut Vygotsky. Yang keempat dan yang terakhir, apa tujuan teori perkembangan sosiokultural dalam proses pembelajaran? Wah, kalian hebat! Udah bisa menjawab 4 pertanyaan yang kami siapkan. Jadi, kami akan pamit nih. Semangat belajar dan terima kasih semuanya. Berjumpa lagi di video kita selanjutnya ya. Bye-bye!